Saat melakukan kesalahan, berbagai reaksi tentu terlintas dalam benak. Salah satunya adalah bersikap seolah kita tidak bersalah dan justru bahwa kamulah korban dari kejadian tersebut. Hati-hati, berpura-pura menjadi korban atau yang biasa dikenal dengan istilah playing victim, ini juga bisa jadi kebiasaan loh. Nah, kali ini saya, Beliana Palestina, akan membahas topik mengenai playing victim bersama Ibu Herta Kristabel Hambali, selaku psikolog dari Bethsaida Hospital dalam acara Dr. Talk. Selamat pagi Ibu Herta, gimana kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi Bella, kabar baik, kamu apa kabar? Sehat juga, hari ini kita ketemu lagi. Seperti biasa kita mau bahas mengenai topik yang menarik. Sebelumnya kita kan sering banget nih Bu, pasti teman-teman Bethsaida juga main sosial media. Mungkin di sosial media kita suka lihat banyak orang yang curhat gitu ya Bu ya. Seperti tersakiti atau mungkin mereka memiliki masalah dengan pasangannya. Tapi kita kan sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi di antara hubungannya itu. Nah mungkin banyak yang mereka berpikir bahwa kayaknya aku adalah korban gitu. Tapi sebenarnya kita nggak tahu yang salah itu siapa. Nah hari ini kita mau bahas soal playing victim ini Bu. Mungkin lagi banyak dibicarakan orang juga. Sebenarnya playing victim itu apa sih Bu? Nah, seru banget nih topiknya sahabat Bethsaida. Sebenarnya playing victim itu apa sih? Playing victim adalah saat seseorang itu selalu merasa dirinya itu korban. Korban terhadap orang lain, korban terhadap keadaan. Jadi dia merasa pokoknya kok saya akhirnya menjadi korban terus nih, apapun keadaannya. Walaupun mungkin saja sebetulnya itu karena perilakunya sendiri ataupun keputusannya sendiri. Gitu, tapi dia memikirkan itu sebagai terus-menerus, saya ini korban loh, gitu, tanpa ada pikiran saya pun bertanggung jawab terhadap apa yang saya rasakan saat ini. Gitu. Jadi playing victim itu selalu berpikir bahwa dirinya adalah korban gitu ya, tanpa berpikir atau memikirkan siapa tahu dia pun ikut bertanggung jawab atas masalah yang terjadi seperti itu ya Bu. Nah itu kan tadi ya Bu ya, banyak yang tidak berpikir kalau mungkin mereka juga ikut bertanggung jawab. Tapi kok bisa sih Bu orang tuh berpikir bahwa mereka terus-terusan jadi korban dalam sebuah masalah? Oke, mungkin bagi teman-teman sahabat Bethsaida gitu bertanya-tanya kayak Bella, kok bisa sih ada orang yang selalu melihat dirinya korban? Apa sih enaknya gitu? Nah, pertama kita mungkin mesti melihat dari sisi dia. Artinya adalah mungkin ada motif keinginan untuk diakui. Diakui seperti apa sih? Diberikan perhatian, diakui kalau iya memang dirinya kayaknya memang kesulitan dan kebutuhan yang tinggi untuk dikenal buat sama orang lain, tapi akhirnya dengan cara yang salah. Wajar kok sebenarnya kita pengen dikenal, pengen diakui, tapi kalau caranya begitu tentunya tidak baik. Nah, terus apalagi sih dia merasa dirinya itu orang yang paling baik atau tidak pernah bersalah, sehingga tidak ada waktu untuk dia refleksi ataupun belajar dari apa ya yang saya salah, apa ya yang kira-kira saya lakukan sehingga membuat saya seperti ini. Jadi justru merasa dia yang paling benar. Nah, selanjutnya adalah kurangnya empati. Jadi orang tersebut hanya melihat sudut pandang dia, perasaan dia, tapi tidak memikirkan kalau menjadi orang lain seperti apa. Tidak memikirkan sudut pandang orang lain itu seperti apa sih. Selanjutnya karena dia mendapatkan perasaan senang, mungkin diperhatikan, mungkin justru dikasihani, mungkin justru dibela gitu. Akhirnya dia merasa, ini menyenangkan loh saat kita mendapatkan itu, dan akhirnya mengulang lagi cara yang salah itu. Karena dia mendapatkan kepuasan dan kesenangan di situ. Jadi banyak faktor sebenarnya Bella. Nah itu beberapa faktor kenapa sih orang bisa sampai melakukan playing victim. Kalau begitu bisa disebut egois juga nggak sih Bu? Karena kan tadi Ibu sempat bilang kalau misalkan playing victim itu tidak memikirkan perasaan orang lain gitu, karena dia memikirkan dirinya sendiri seperti itu. Oke, mungkin bisa dibilang egois, tapi kita melihat faktor-faktor lainnya.
Dalam artian tentu ada egoisnya kayak tadi karena memikirkan dirinya sendiri, tapi kita mesti melihat juga motifnya. Kenapa dia seperti itu, tapi tidak membenarkan cara dia gitu. Untuk orang-orang yang suka playing victim ini, ada nggak sih Bu ciri-cirinya? Atau kan kayaknya susah gitu ya untuk mengenali kayaknya dia suka playing victim nih. Itu ada nggak Bu cara mengenalinya? Yang pertama pastinya dia sering kali nih menyalahkan orang lain. Jadi kita bisa lihat kira-kira polanya apakah cuma keadaan-keadaan tertentu yang memang terpaksa atau selalu keadaannya seperti itu, di mana dia sendiri mungkin sudah oke, sudah setuju dengan keadaannya atau setuju dengan keputusannya, tapi justru dia merasa dirinya korban, balik lagi menyalahkan orang lain. Terus yang kedua adalah dia suka mengasihani dirinya sendiri, kayak oh saya emang orangnya selalu gini ya, oh saya memang mungkin keadaannya sial gitu, oh saya tuh selalu kayaknya nggak beruntung. Nah, itu tuh kata-kata yang seringkali menunjukkan kalau dia justru mengasihani dirinya sendiri. Biasanya dia akhirnya kalau kita kasih tahu, oh kan kamu sudah memutuskan ini, mungkin dari sisi orang lain tuh seperti ini. Nah dia nggak mau dengar tuh. Jadi dia akhirnya walaupun sudah dikasih tahu, dikasih alternatif, diajak buat memikirkan dari sisi orang lain, dia menolak. Dia tetap kekeh dengan pendirian dia. Nah, akhirnya kalaupun kita tegur, dia pun tidak mengakui kesalahan dari dirinya sendiri. Balik lagi, akhirnya justru tidak bertanggung jawab dan akhirnya menyalahkan keadaan ataupun orang lain juga gitu. Nah, justru orang-orang seperti ini akhirnya seringkali terlihat sering mengeluh. Karena dia memandang semua yang dia lakukan ataupun yang dia kerjakan itu negatif. Padahal mungkin dari temennya kita bisa melihat banyak hal loh yang mungkin positif dari dia, dari keadaan dia tuh nggak seburuk itu juga bisa. Akhirnya kadang-kadang dia itu bilang ke kita dan membuat kita merasa bersalah, justru merasa kasihan. Walaupun mungkin dia sendiri yang salah, karena adanya kayak pengulangan tadi akhirnya membuat biasanya sekitarnya kita pun bisa merasakan nggak nyaman, justru akhirnya kayak kok gue jadi yang salah ya, kok saya jadi yang salah ya gitu. Oke, jadi untuk orang-orang yang suka melakukan playing victim ini kadang diajak diskusi atau diberitahu pun denial seperti itu ya Bu? Betul, justru malah menyalahkan kembali. Maksudnya kayak misalnya sering banget nih kalau kan aku kayak gitu karena kamu melakukan ini. Dan balik lagi dibalikin lagi justru kok jadi kita yang salah. Nah itu ciri-ciri playing victim tuh. Seringnya terjadi dalam hubungan pasangan ya Bu ya? Betul, sebenarnya kalau ditanya sering terjadi di mana sih, di hubungan pasangan bisa, atau di teman-teman pun bisa. Oh iya. Jadi misalnya sesimpel, oh telat nih gitu, terus kita bilang kok kamu telat sih, misalnya kayak gitu. Nah dia menyalahkan tuh, ya kalian sih janjiannya kepagian dan lain-lain. Padahal mungkin dia sendiri sudah setuju dan sepakat dengan janji itu. Oke, jadi playing victim ini juga bisa terjadi di lingkungan pertemanan, tidak hanya selalu hubungan antar pasangan, romantis seperti itu ya. Jadi playing victim ini kan sangat tidak baik ya Bu ya, baik dalam segala jenis hubungan, karena yang tadi sudah dijelaskan itu tidak memikirkan perasaan orang lain dan lain sebagainya. Ada cara nggak sih Bu untuk bisa mengatasi atau berhenti bermain playing victim ini? Oke, mungkin kita sendiri mesti berefleksi. Apakah kita ataupun orang di sekitar kita menunjukkan ciri-ciri tersebut? Nah, gimana sih cara berhentinya? Pahami, belajar. Pahami dari sisi dia dan sisi orang lain. Dari sisi kita sendiri ataupun sisi orang lain seperti apa sih? Belajar mendengarkan. Jadi kita pun bisa nanya, menurut kalian seperti apa? Menurut kamu seperti apa? Itu akan jauh lebih baik. Yang kedua adalah coba tanyakan saat kita ngeluh, saat kita akhirnya menyalahkan orang lain, sebenarnya tujuannya apa sih? Apa sih yang kita dapat dari situ? Ada nggak cara lain yang mungkin kita bisa belajar nih memperbaiki diri kita sendiri, sehingga nggak cuma nyalain orang lain, mungkin kita pun bertanggung jawab terhadap apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, dan keadaan kita saat ini gitu. Nah, kalau ngomongin bertanggung jawab,
kita kan selalu punya tanggung jawab untuk menerima. Betul. Dan kita pun punya hak buat menolak sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita tidak suka ataupun tidak nyaman dengan keadaan, it's okay kok buat kita menolak, tergantung tentunya keadaannya seperti apa. Tapi kalaupun misalkan nggak suka, kita bisa menolak ataupun minimal memberitahu apa sih yang kita rasakan, apa sih pendapat kita, sehingga kalaupun memang sudah setuju, kita bertanggung jawab terhadap itu. Nah, jadi kita pun mesti kasih tahu juga kalau misalkan kita tidak nyaman ataupun tidak setuju dengan pendapat tersebut. Oke. Jadi selalu percaya atau selalu belajar memikirkan bahwa segala sesuatu itu tidak hanya dilihat dari satu sisi, tapi belajar untuk melihat dari sisi orang lain. Seperti itu, dan harus bisa belajar juga bahwa jika keadaan atau suatu keadaan buruk terjadi, harus diketahui bahwa memang itu bisa jadi yang bertanggung jawab tidak hanya satu pihak, tapi orang-orang mungkin yang terlibat dalam hubungan atau keadaan tersebut. Seperti itu. Itu tadi kan kita bicara soal gimana caranya berhenti untuk playing victim. Kita berbicara sekarang dari sisi lawan yang mungkin, Ibu. Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang suka playing victim? Nah, ini agak-agak sulit nih sebetulnya, gitu, susah-susah gampang lah. Pertama, kita bisa mencoba memberitahu perilakunya itu mengganggu dan membuat orang tidak nyaman. Yang kedua, jangan mengikuti ceritanya. Dalam artian, ya saya kan gini, saya ini, kan alasannya karena saya itu, saya udah berusaha, bla bla bla. Kita jangan terlalu jauh ikut ceritanya dan akhirnya mengasihani. Jadi cukup kasih tahu dengan tegas dan kita pun menjaga jarak secara emosional untuk tidak terlibat ceritanya karena akan makin panjang gitu. Dan kita bantu dia fokus kira-kira kira-kira solusi yang dia bisa lakukan apa. Karena biasanya orang yang playing victim akan menuntut orang lain yang berubah. Akan menuntut orang lain harusnya begini sama aku. Nah, kita justru mengarahkan kira-kira solusi yang kamu bisa lakukan saat ini kira-kira seperti apa ya. Dan kita pun harus menjaga diri supaya nggak selalu mengingatkan dia. Dalam artian 1, 2 kali, 3 kali silahkan kamu ingatkan. Tapi kalau sudah terlalu sering, kita mesti tahu batasan kita, jangan sampai kita sendiri justru sibuk gitu membantu dia, tapi akhirnya kita kelelahan. Justru lebih baik tawarkan bantuan profesional. Misalnya sharing aja, oh aku pernah ke psikolog loh, atau saya lihat loh soal teman saya dan lain-lain, boleh aja pakai contoh siapapun. Justru kita kasih tahu, mungkin kamu bisa loh coba konsul ke psikolog untuk membantu kamu menghadapi masalahnya. Jadi kita pun empati dan percaya kalau dia punya masalah yang tadi dia ceritakan, tapi kita arahkan untuk coba deh bantuan profesional, siapa tahu dapat solusi, siapa tahu bisa membantu kamu mendapat perspektif baru gitu. Jadi sebagai orang awam gitu, bukan profesional, kita boleh kok kasih saran dan membantu, tapi jaga juga nih batasan kita taunya sampai mana gitu. Jangan sampai kita bantuin orang tapi kita sendiri akhirnya dirugikan. Jadi untuk orang-orang yang playing victim ini, alternatif atau cara terbaik adalah mengajak mereka diskusi, memberitahu bahwa ini adalah perilaku yang mengganggu bagi orang lain. Walaupun kayaknya agak susah ya, Bu. Betul, karena kembali lagi kayak tadi, dia akan menyalahkan, tapi arahkan dia kira-kira solusinya yang kamu bisa lakukan ini seperti apa, tanpa menuntut orang lain berubah. Nah, kalau misalnya di hubungan, bisa nih contohnya A itu misalnya posesif terhadap B. Sehingga B tidak nyaman dan memutuskan A karena dia posesif. Si A ini merasa B ini salah karena meninggalkan, nggak setia misalnya dan lain-lain. Padahal dia tidak belajar kalau mungkin sikap dia loh yang bikin B itu tidak nyaman. Sikap posesif dia loh yang bikin B itu kayaknya akhirnya membuat keputusan tersebut. Karena kalau kita ngomongin hubungan, pertemanan, apalagi hubungan romantis, itu kan kita perlu sama-sama untuk refleksi dan kira-kira seperti apa sih untuk dua orang ini sama-sama nyaman. Jadi justru ada kerjasama dan belajar di situ, sehingga bukan saling menyalahkan dan akhirnya menganggap diri kita korban sepenuhnya, tapi justru belajar buat refleksi. Ada nggak ya sikap-sikap ataupun perilaku yang bikin pasangan kita tidak nyaman.
Jadi kedepannya hubungannya justru jauh lebih baik gitu. Oke, jadi tadi penting banget untuk tidak saling menyalahkan. Yang penting itu justru saling merefleksi diri ya, apa kira-kira yang salah dari diri kita sehingga mungkin pasangan kita juga tidak meninggalkan kita begitu ya Bu? Iya, mungkin lebih ke arah pasangan kita kira-kira sikapnya juga seperti apa ke kita. Karena kan pasti sebab akibat ya. Betul, betul. Contohnya salah satunya meninggalkan. Atau contoh lainnya misalnya pasangannya juga nggak nyaman, akhirnya nggak ada waktu dan lain-lain. Jadi justru sama-sama merefleksikan dan mendiskusikan kira-kira nyaman seperti apa. Diskusi untuk mencari solusi terbaik ya begitu ya Bu, Betul. dibanding saling menyalahkan seperti itu. Nah tadi sudah dijelaskan banyak oleh Ibu Herta mengenai playing victim ini. Terakhir Bu, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk sahabat Betsaida mengenai playing victim? Oke, mungkin buat sahabat Betsaida, pahami kita mampu loh sebetulnya memilih setiap pilihan yang dihadirkan ke kita, baik kita setuju ataupun tidak. Belajarlah bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan kita. Kita seperti apa sih? Ada nggak perilaku-perilaku yang mungkin keliru? Sehingga kedepannya kita jauh lebih baik dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Dan tidak terus-terusan menyalahkan orang lain gitu. Oke, jadi kesimpulannya penting untuk kita menyadari pilihan kita sehingga bisa bertanggung jawab atas pilihan yang sudah kita buat tadi. Betul. Nah, demikian tadi ngobrol seru kita bareng Ibu Herta Kristabel Hambali selaku psikolog dari Betsaida Hospital mengenai playing victim. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar dunia psikolog dan kesehatan, bisa tuliskan pertanyaan, saran, dan masukannya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga YouTube channel Betsaida. Salam sehat, Betsaida bersamamu.